Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ceria Hendiarti, tentunya di channel saya sendiri, gitu kan ya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang acceptance part 2 atau bagian 2, gitu. Kan kemarin tentang acceptance yang kayak gimana sih kita akan salah satu hal yang pertama kali saya itu bukan pertama kali ya, maksudnya hal besar gitu yang harus saya terima gitu. Nah, untuk ke depannya karena saya tahu itu kita harus berdamai dengan diri atau acceptance atau menerima takdir Allah gitu. Nah, itu saya mulai agak-agak tahu lah ya gitu. Gimana sih gitu. Oh, ini tuh harus acceptance, harus diterima gitu. Nggak boleh kita gini-gini lagi lah gitu, susah lagi gitu buat diterima. Nah, untuk yang sekarang saya akan bercerita ketika saya itu merasa saya sudah acceptance, ternyata enggak gitu, ternyata belum, ternyata itu gitu loh. Nah, waktu itu kan saya belum, kalau yang sebelumnya kan saya belum mengenal apa itu psikolog gitu ya. Saya itu psikolog nggak tahu gitu. Tahu sih, tapi masih tabu gitu loh. Saya merasa masih sehat, masih apa gitu. Bukan psikolog tuh untuk orang yang sakit kayak gitu kan ya. Nah, untuk yang sekarang itu saya ingin bercerita tentang kejadian saya yang kedua gitu, gimana kayak, acceptance ini menelusup gitu loh, kasus yang kayak susah buat saya terima. Maksudnya buat saya identifikasi gitu, bila saya tuh, mungkin tidak ke psikolog gitu. Jadi Allah tuh kayak ngasih tahu, "Oh ya sekarang kamu harus ke psikolog," gitu, biar kamu tahu isu kamu gitu. Nah, akhirnya, begini contohnya ya, waktu itu, saya tiba-tiba tuh waktu kerja ini tuh gampang overwhelm gitu kan ya, gampang overwhelm, saya itu kalau udah malas ngapa-ngapain tuh bisa kayak 3 hari, seminggu itu nggak ngampus, nggak apa. Saya tuh muales terus, di dalam wah, di rumah gitu, apalagi saya tuh di rumah sendiri gitu. Kalau masih di rumah Kakak atau di kos gitu kan, saya pasti keluar gitu karena nggak betah, karena ini di rumah sendiri, lingkupnya lebih luas, kalau di kos kan di kamar terus ya. Kalau ini kan, di rumah tuh bisa masak, ada kulkas, ada kita nyuci gitu, atau bersih-bersih sedikit gitu, itu udah bikin saya nggak bosen gitu kan ya. Meskipun bersih-bersihnya tuh nggak major ya, waktu ya bersih-bersih biasa kayak cuci, terus ngumpulin baju gitu, bersihin kasur gitu. Nah, itu udah di mana, di dalam kamus saya itu sudah bersih-bersih gitu ya, standar saya. Nah, terus, waktu itu saya itu kayak, "Kok begini sih?" Gitu. "Kenapa ya saya itu kok overwhelm?" Memang awalnya tuh kayak overwhelm kerjaan gitu, kayak banyak banget gitu kerjaan yang banyak gitu. Tapi ternyata waktu kita ditambah gitu, waktu kita dikasih kayak hal-hal yang seperti itu, oh nggak, waktu itu saya tetap seperti itu gitu, ketika saya itu, eee, nggak overwhelm gitu. Kok kerjaan ya biasa aja, saya gitu. Nggak ngajar, waktu UTS atau apa gitu. Kenapa ini saya malas banget gitu ke kampus atau apapun gitu. Saya malas banget di rumah bisa seminggu tuh nggak kemana-mana. Dan itu kayak waktu setelah pandemi itu, saya jadi kayak gitu, gitu loh. Sebelumnya kan kalau waktu sebelum pandemi itu kan kayak mengubah kita banget ya. Sebelum pandemi itu saya sering keluar gitu, sering apa gitu. Nah, sekarang tuh bener-bener yang kalau di rumah ya di rumah aja gitu. Kalau waktu sebelum pandemi saya masih berkebun gitu di dalam rumah. Masih beli apa tuh semangat gitu ya. Sekarang tuh udah agak-agak males gitu. Nah, habis itu setelah saya itu kayak
menerima, wah bukan menerima ya, saya itu awal-awal, eee, di sini tuh memang, sudah menerima gitu. Jangan ke situ lagi ya, coba ke overwhelm itu. Nah, saya merasakan ada yang nggak beres nih gitu. Akhirnya saya cari tahu gitu, cari tahu, ke psikolog gitu. Tapi ya namanya pengalaman pertama ya, yang sudah saya ceritakan gitu di pengalaman psikolog yang sebelumnya gitu. Kenapa saya harus memilih ini untuk pertama kali. Nah, untuk ke psikolog pertama saya didiagnosis, nggak didiagnosis sih, cuman kayak diberi saran gitu. "Begini loh," gitu, "coba Mbak," gitu, "nanti Mbak ini kayaknya ternyata terlalu sendirian gitu, kebutuhan tentang, menikah ataupun apa tuh sudah ada gitu ya, emang sih gitu. Tapi kan jodoh tuh nggak bisa kita minta sekarang besok nggak bisa minta sekarang besok datang. Tapi kalau, berdasarkan keinginan kita kan juga nggak bisa ya, tapi kalau Allah sudah ini kan bisa gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya keputusan Allah bagaimana gitu. Kita antisipasi ya nggak datang besok gitu. Akhirnya, saya diberikan, eee, saran gitu, "Gimana kalau setiap minggu Mbak harus punya kegiatan," gitu. Kegiatannya contohnya yang harus dengan teman gitu. Nah, kalau di sini kan sudah habis ya teman-teman saya tuh, kayak teman kantor tuh bukan udah habis sih, udah punya me time sama family time lah, sama keluarganya masing-masing udah nikah semua. Tinggal saya kayaknya yang, lagi udah yang masih single gitu ya, single mingle, hello. Nah, habis itu akhirnya satu-satunya harapan itu adalah selain saya tuh pokoknya udah muak lah di sini gitu intinya waktu itu. Saya nggak mau, saya bosan ke mall, saya bosan apa, komunitas menurut saya nggak dapet gitu. Akhirnya saya berusaha cari ke nggak berusaha sih, saya disuruh, "Gimana kalau Mbak, maksimal 2 minggu lah di sana dan pulang ke Bekasi itu 1 kali," gitu. Nah, kadang setelah saya balik, itu saya balik tuh energi habis lagi gitu ya, bener saya tuh ke-charge gitu dari Bekasi atau tapi untuk 1 hari, 2 hari tuh kok begitu lagi gitu di sini. Terus akhirnya ya saya tetap kadang kalau udah di sini tuh saya untuk bergerak aja pulang ke Bekasi tuh capek gitu. Udah mikirin apa-apa tuh udah mikir capeknya aja gitu. Akhirnya saya ketemu sama, saya daftar di mental hub, saya ikut untuk, konsul pertama dengan dokter Febri gitu. Nah, di situ saya konsul kan dapat disuruh ikut, tentang itu tadi, eee, tentang apa ya, komunitas gitu yang itu notabene adalah PR saya, PR gitu ya. Akhirnya, ya udah saya kayak di ini lagi, kok PR itu lagi, cari lagi ya ini gitu dan harus men-separate atau membagi gitu. Apakah, hal ini udah ini sih, udah bagus apa enggak? Apakah, terus suruh cari gitu, kan saya waktu itu pengen pindah kan dari sini gitu. Saya tuh nangis, selalu nangis kalau ditanyain, "Kenapa nggak betah di Cilegon?" Atau nggak "Kenapa di sini nggak betah?" Gitu. Saya tuh kayak terlalu beban berat saya tuh beban banget gitu di sini ternyata gitu. Ternyata ya dulu saya suka gitu di awal-awal, "Udah berapa tahun?" Ditanya, "Udah lama, cukup lama lah 5 tahun," gitu. Nah, untuk tahun pertama, kedua tuh sebelum pandemi tuh ya, saya dapet gitu apa-apanya. Tapi setelah ini, saya tuh kayak balik gitu ke kondisi nol gitu. Kayak, padahal saya tuh cuman ingin memberikan, apa, memberi ibaratnya kayak
tanya gitu loh, "Apa sih yang terjadi sama saya?" Gitu, "Kenapa?" Gitu, "Saya itu kenapa? Kenapa kok begini?" Gitu. "Saya kok gampang overwhelmed," gitu. Meskipun saya ibaratnya baca-baca novel yang harusnya bisa mood booster gitu, tapi gagal gitu-gitu. Akhirnya, ya itu saya suruh identifikasi gitu. Coba apa sih, kayak kalau Anda pindah tuh kemungkinannya gimana gitu, possibility-nya gimana. Tapi saya nggak kerjain kan waktu itu. Saya cuma awang-awang, saya nggak nulis. Akhirnya saya cobalah gitu. Saya nggak agak-agak kurang percaya lah, nggak sreg gitulah. Saya akhirnya ke second opinion, dapat dokter Elvin. Nah, di sana saya tuh kayak dibenturkan dengan realita gitu. Di realita, terus saya tuh sampai waktu itu saya tuh kan udah ada tuh ya apa medisnya sebelumnya gitu, apa sih yang dia apa keluhkan gitu. Nah, waktu itu dokter Elvin tuh langsung kayak nanya gitu, "Kenapa sih?" gitu, "Kenapa? Kenapa kok, Anda tuh nggak nggak apa, belum bisa menerima gitu keadaan Anda sekarang? Padahal terus possibility-nya Anda pindah gimana gitu, mau pindah juga ke mana? Terus coba dong ditulis gitu, jangan di awang-awang aja gitu. Jangan di awang-awang aja, saya dikasih PR gitu kan ya, apa, coba gitu, kalau Anda nggak pindah apa yang terjadi, kalau Anda pindah nanti apa yang terjadi gitu. Jadi coba dibenturkan dengan realita gitu. Nah, terus saya tuh sampai gini, "Dokter saya tuh nggak mau nanya ini," gitu. Saya tuh sudah menyimpan rencana ini, tapi nggak mau saya bahas sekarang gitu. Saya ingin, bahas tentang kenapa saya overwhelmed gitu. Akhirnya sama dokter Elvin dikasih tahu gitu, "Anda itu ya gara-gara ini," gitu. "Gara-gara ini, membuat Anda tuh overwhelmed. Anda tuh nggak suka gitu berada di situ. Anda nggak suka kerja di situ gitu. Tapi ya Anda harus realistis gitu. Bisa nggak pindah dan apabila Anda keluar gitu, sanggup nggak dapat apa konsekuensinya nanggung konsekuensinya tuh sanggup nggak gitu. Akhirnya waktu itu, "Lah kok bisa sih nyambung?" Saya tuh bilang gitu. Ya bisa, karena selama ini Anda tuh nggak suka gitu, dan ini tuh kayak, Anda melakukan hal yang nggak Anda suka setiap hari. Gimana sih orang nggak capek gitu? Anda tuh belum menerima gitu, menerima keadaan Anda sekarang yang harus di situ gitu. Akhirnya saya menjelaskan, "Oh begitu ya," gitu. Saya juga nangis waktu itu gitu. Apa sih yang harus saya lakukan gitu deh pertama. Eee kayak apa, saya jelasin gitu yang sudah saya kenapa gitu, saya menolak itu, saya merasa kenapa kok di sini itu nggak terima gitu. Kenapa gitu, kenapa nggak cocoknya apa gitu. Akhirnya ya udah sama dokternya kan diberikan reng-rengan gitu. Kayak apa, ini tuh nggak bisa kalau Anda tuh kayak gini terus, Anda harus acceptance gitu. Anda harus acceptance, menerima keadaan Anda sekarang, baru Anda tuh baru grow gitu. Nah, dari situ saya tuh langsung kayak, wow gitu. Ini tuh kayak ke kasus itu lagi gitu. Ibarat tidak acceptance tapi yang tersembunyi gitu loh. Nah, saya tuh langsung kayak, hah? Wow, kasus itu lagi gitu. Kembali gitu ke saya tapi dalam case yang berbeda dan metode yang berbeda gitu. Karena, saya jadi kayak flashback gitu mengingat lagi di awal, karena cenderungannya tuh sama gitu, dulu saya tuh juga nggak acceptance kayak gitu lagi gitu kan, sama gitu. Akhirnya ya udah, saya tuh flashback mengingat lagi di tahun pertama, kedua saya tuh, saya sudah menerima gitu bahwa ini yang terbaik bagi saya di sana juga nggak dapet dulu gitu, kenapa gitu.
saya menerima. Terus kenapa sih dulu saya masih bertahan, saya ini ternyata saya punya kegiatan, saya masih bisa berkebun apa dulu sebelum pandemi. Akhirnya karena rumah saya jadi kotor dan saya itu kurang bisa berapa ibaratnya nggak telaten bersih-bersih lah waktu itu. Akhirnya saya stop untuk bertanam gitu. Akhirnya saya gantilah hobi lain gitu dengan baca aja gitu, Mbak. Nggak yang itu akhir dan make it worse when pandemic come gitu dan COVID seperti itu semakin gitu dan sekarang kayak susah dapat komunitas akhirnya saya di sini ini yaitu yang akhirnya saya dapatkan adalah iya ya gitu acceptance tuh takdir tuh bisa dari mana saja gitu dan saya tuh kayak oh iya ya gitu, saya tuh nggak menerima takdir loh selama ini. Ketika saya itu kayak mikirin harus pergi 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 dari rumah ini, dari ini saya tuh nggak mau gitu. Tapi emang jujur gitu ya, ini tuh another level bagi saya kayak, ya kayak Allah tuh tiba-tiba menaruh saya di level level ibaratnya gap levelnya jauh gitu dari saya yang sebelumnya gitu. Akhirnya, saya berdoa gitu, saya minta saya harus menerima gitu, saya harus menerima semuanya. Itu juga, saya mengikuti langkah sih, gitu, langkah dari Dokter Elvin, harus menulis gitu, kan ada PR-nya tuh ya, tulis gitu, apa sih yang harus nah ternyata di situlah saya terbentur oleh kayak dijedotin gitu loh sama kenyataan gitu kayak realitanya kamu tuh nggak seindah itu padahal saya tuh sadar gitu sebelumnya tapi saya kayak kayak denial gitu nah ketika saya tulis gitu akhirnya saya sadar gitu oh iya ya gitu saya nggak harus apa saya tuh nggak akan seindah itu gitu loh kalau saya pindah nggak akan seindah itu di rumah itu kalau saya akan tetap di situ gitu nggak akan seindah itu kalau ini apa saya juga balik ke sana gitu. Jadi ya udah ini adalah takdir terbaik untuk sekarang. Nanti apakah ada opportunity untuk pindah atau enggak itu tetap bikin nanti gitu. Kita tetap minta ke Allah minta diberikan petunjuk yang terbaik. Akhirnya saya minta maaf, saya itu berdoa gitu kan ke Allah minta maaf karena selama ini saya tuh nggak merasa kalau saya itu telah nggak bersyukur gitulah, kufur nikmat gitu ibaratnya. Kayak dikit-dikit ngeluh gitu waktu, kemarin itu. Dan saya tuh kayak, udahlah cepet ya kayak ibarat baterai HP tuh cepet habis gitu loh. Udah di-charge, habis, udah di-charge habis gitu ya. Itu ternyata alhamdulillah Allah tuh masih sayang, masih ngasih ngasih petunjuk gitu, ini loh gitu. Akhirnya sekarang ya saya berusaha buat cari kegiatan di rumah gitu. Selain apa, ya itu saya akhirnya googling-googling how to be tidy person gitu ya. Saya mulai buat apa bersih-bersih gitu. Mulai bikinlah ini apa kayak kegiatan yang sekarang yaitu bersih-bersih rumah, gitu, nata rumah kembali gitu. Nonton-nonton itu yang kemarin saya juga relate dengan apa sih tontonan saya di Netflix, yaitu karena relate dengan ini gitu. Saya mulai decluttering gitu, mulai ada. Mungkin sekarang karena memang lagi sibuk banget ya, memang saya tuh agak-agak apa banyak kerjaan gitu akhir-akhir ini, jadi saya tuh agak sedih karena nggak bisa bersih-bersih lagi gitu, karena saya juga berdoa agar saya tuh tetap diberi kenikmatan untuk bersih-bersih, untuk ibadah tentunya, bersih-bersih juga gitu. Karena saya tuh ya itu sih, kata saya tuh, awal kita tuh harus bersih-bersih, baru nanti ketika habit itu dimulai, bersih-bersih dan, bisa merawat gitu, itu baru kita akan, menambah hobi lain gitu, kayak nanti bisa olahraga, ada tempatnya, terus bisa merawat tanaman, terus ngelanjutin eco green gitu. Nah, nanti untuk next saya akan cerita besok untuk
untuk, besok saya akan cerita tentang pembiasaan eco green ya, atau, zero waste gitu. Bagaimana pengalaman saya gitu. Ya sebenarnya ini tuh berkaitan banget gitu kan ya, tapi ya udah itu aja gitu. Dan, ya udah, karena sudah 20 menit gitu, jadi, itu yang bisa saya bagi gitu di, monolog hari ini. Dan untuk yang sebelumnya, itu kan per 1, nah ini untuk part 2-nya tentang tadi sih, apa, tentang terselubung tadi gitu, tentang, tidak acceptance. Kasus yang sama tapi sangat terselubung gitu. Dulu menerima, sekarang tuh nggak menerima tapi kayak kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar gitu, kita semakin negatif, kita semakin negatif, kita semakin negatif. Dan, saya tanya juga ke teman saya gitu dan dia notice gitu, kenapa saya tuh kayak rungsing banget dan capek banget kelihatannya gitu. Ya, memang gitu sih gitu. Dan semakin negatif, kita nggak kerasa gitu. Jadi kalau menurut saya tetaplah kita kembalikan pada Allah. Karena Allah tuh yang tahu gitu, kita harus ikhtiar apa, kita harus ngapain. Yaitu next adalah hidup sehat sih bagi saya, next-nya. Dan, untuk sekarang itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat gitu bagi teman-teman yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kesempatan yang sama. Next day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.